Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Febrianti. Video ini merupakan bagian dari perkuliahan Kimia Dasar 2 dalam Jaringan Prodi Teknik Industri Telkom University. Video ini terdiri dari dua bagian, yaitu senyawa aldehida dan senyawa keton. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai senyawa organik tentang berbagai macam gugus fungsi. Sekarang kita akan masuk ke gugus fungsi yang saling berisomer, yaitu aldehid dan keton. Nah, untuk aldehid dan keton, keduanya itu sama-sama memiliki rumus struktur CnH2NO. Jadi mirip dengan alkana ya, karena memang penamaannya terutama untuk aldehid itu semua mengikuti penamaan alkana, hanya saja nanti di akhirnya ditambah akhiran al. Jadi contohnya, oh ya, dan untuk senyawa aldehid ini ada tata nama IUPAC ya, yang formal dan tata nama trivial. Ini contohnya di sini sudah ada contoh senyawa aldehid ya, yang common name ini ada dua nama kan ya. Yang berwarna hitam itu adalah nama trivial atau nama dagang yang bisa disebut di perdagangan. Untuk yang berwarna biru itu adalah nama IUPAC yang sesuai dengan kesepakatan internasional. Ini IUPAC. Oke. Nah, untuk tata nama IUPAC itu namanya alkanal ya. Alkanal. Jadi alkana yang sesuai ditambah al. Nah, di sini kan C-nya cuma ada satu ya. Nah, jadi namanya metana. Alkananya kan kalau C1 kan metana ya. Jadi karena ini aldehid, ada gugus aldehid di sini, jadi namanya metanal. Nah, untuk yang C-nya ada dua, kalau alkananya namanya etana kan. Nah, untuk aldehid ditambah al jadi etanal. Terus untuk yang C-nya ada 3, dari propana menjadi propanal. Nah, jadi ini ya, asal-usul namanya seperti itu. Untuk C-C yang lain juga mengikuti sama saja, butanal, propanal, heksanal, heptanal, oktanal, lalu dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh lagi. Ada beberapa juga senyawa yang tidak memiliki, yang bukan tidak memiliki nama IUPAC dan nama itunya sama, nama trivialnya. Contohnya nih ada benzaldehid. Nih ada benzen dan aldehid, jadinya benzaldehid. Oh ya, jadi untuk tata nama trivial itu tidak ada aturan yang mengikat, jadi memang namanya itu. Gitu. Kayak contohnya metanal itu disebutnya formaldehid. Terus etanal disebutnya acetaldehid. Propanal disebutnya propionaldehid. Nah, itu memang nggak ada aturan yang baku, hanya saja semua nama trivial aldehid itu berakhiran aldehid. Nah, kalau mau karbon yang lain, bisa butanal itu butanaldehid. Ini saya tambahin ya. Ada butanaldehid, butanaldehida. Itu yang C-nya ada 4. Kalau C-nya ada 5, pentanal ya. IUPAC-nya pentanal, nama trivialnya adalah valeraldehid. Nah, ini agak beda nih. Karena memang ya nggak tahu disebutnya begitu. Nah, itu contohnya ya. Atau pentanal. Nah, ini contoh. Oke, kita akan masuk ke contoh berikutnya ya. Itu aldehid ya. Sekarang kita ke keton. Nah, untuk aldehid ini sudah ada rangkumannya yang di sebelah atas. Nah, untuk keton itu yang di bawah ya. Untuk keton tata namanya juga mengikuti alkana. Jadi semuanya di sini mengikuti alkana ya. Mengikuti tata nama alkana. Jadi penting sekali bagi kalian ya untuk memahami sistem penamaan alkana. Nah, untuk keton
itu ditambah akhiran on untuk yang IUPAC. Jadi kalau misalnya contoh di sini C3H8 itu kan propana ya, alkana. Nah, sini untuk yang propana kan aslinya gini, CH3, CH2, CH3. Nah, maaf ini CH ya. Maaf, bener CH2 dong. CH2. Nah, di sini untuk keton H-nya ini 2H digantikan oleh ikatan rangkap 2. Ini salah ya, ini H2. Dari O. Jadi CH2 ini diganti dengan gugus karbonil CO. Nah, jadi sama aja. Untuk penamaan IUPAC ya, jadi propanon atau aseton. Itu nama trivialnya. Nah, tapi sebenarnya khusus untuk keton, itu nama trivialnya dia memiliki aturan ya. Namanya alkil-alkil keton. Untuk keton, alkil keton. Nah, kan kenapa? Karena gugus keton itu selalu ada di tengah-tengah ya. Kita bisa lihat di sini, gugus keton itu selalu ada di tengah, nggak pernah ada di ujung. Jadinya seakan-akan dia memisahkan alkil yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Maka di sini penamaan trivialnya itu juga sebenarnya mempermudah. Jadi kita sebutkan dulu alkil-alkilnya yang di kanan dan kiri, dan itu bebas, nggak harus kanan dulu, nggak harus kiri dulu, nggak harus nyari yang terpanjang yang mana, itu bebas ya, mau nyebut yang mana dulu terserah. Yang penting di akhir Google di akhirnya itu diberi nama keton. Kalau misalnya di contoh yang ini, propanon ini namanya adalah metil keton. Nah, karena di kanan kirinya sama-sama ada keton. Sama-sama ada keton. Sama-sama metil ya. Nah, khusus untuk gugus alkil yang sama ya, di kiri kanan, untuk metil-metil keton ini bisa juga dikasih nama dimetil keton. Nah, dimetil keton. Ini lebih singkat dan sebenarnya maknanya sama ya. Ada 2 metil di gugus ketonnya. Oke, itu untuk penamaan ya. Clear. Jadi untuk aldehid itu adalah alkanal, keton itu adalah alkanon. Nah, ini untuk struktur, ini beberapa contoh model struktur untuk senyawa aldehid dan keton. Ada model ball and stick, ya udah ball dan stick. Ini keton ya. Yang di atas itu keton, yang di bawah yang di atas itu aldehid. Ini HCOH. Yang bawah itu CH3. Nah, ini CHH. Ini CO di double bond CH3 aseton ya. Nah, di sini yang tengah ini adalah model molekul ball ya. Nggak ada sticknya, jadi bola-bolanya saling berhimpit. Kalau misalnya dihimpit kan jadi kayak gini ya, ya sama aja sih. CHH, ini CO, ini CH3 juga. Nah, itu beberapa contoh pemodelan strukturnya kalau di software. Terus yang di paling kanan itu sebenarnya adalah penunjukan momen dipol ya. Jadi awan elektron. Kecenderungan si elektron itu ditunjukkan oleh warna-warna yang ada di sekitar atom. Nah, sini yang yang momen dipolnya di sini ada do ya. Do plus sama domin. Maksudnya apa do plus domin? Ini adalah kecenderungan
elektron untuk, menarik elektron yang lain. Nah, di sini kalau misalnya atau simpelnya itu adalah tingkat elektronegativitas. Dah itu aja. Domin di sini menandakan bahwa elektronnya itu banyak di daerah situ. Jadi yang warna merah ini elektronnya itu banyak, elektronegativitasnya sangat tinggi. Sedangkan Doples ini menandakan sebaliknya ya. Jadi elektronegativitas di sekitar atom tersebut itu rendah. Kalau yang hijau dia relatif so-so lah, netral gitu. Saya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Jadi kita bisa lihat elektron itu ya memang banyak berkumpul di atom O ya, karena di sini di atom O ada, kalau kalian gambar struktur Lewisnya, di atom O ini ada 2 pasang elektron bebas. Nah, karena ada 2 pasang elektron bebas ini ya otomatis elektronegativitasnya tinggi ya, jadi warnanya merah. Sementara itu tuh di H tuh kosong, nggak ada elektron bebasnya. Jadinya cenderung dia elektronegativitasnya tuh sangat-sangat kecil sekali. Jadi itu apa cara menginterpretasikan gambar ini ya. Jadi kalian nggak bingung, mudah-mudahan nggak bingung kalau ngeliat gambar yang seperti ini lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas, oh ya, aplikasinya ya. Dia untuk aldehyde dan keton itu banyak sekali digunakan di kehidupan sehari-hari, khususnya untuk aseton. Dia banyak dipakai di pelarut ya, untuk pelarut cat, pelarut pewarna kuku, jadi yang suka manicure, pedicure, mau membersihkan cat kuku, nah itu pakai aseton. Terus untuk thinner juga itu ada asetonnya. Selain pelarut, senyawa aldehid juga banyak dipakai sebagai pewangi dan pengawet ya. Untuk pewangi itu banyak jenis nyawanya, contohnya ada di bawah ya. Benzaldehid contohnya dia berbau almond. Lalu ada sinamaldehid, itu sebenarnya sinamaldehid itu senyawa yang ada di kayu manis ya. Jadi dia baunya bau cinnamon, bau kayu manis. Terus ada senyawa vanilin, nah itu sebenarnya ada gugus fungsi aldehid ya. Dia berbau vanila. Yang lain contoh itu yang aldehid ya. Contoh senyawa keton ada ini muskon. Nah, ini nama trivial ya, karena nama IUPAC-nya agak rumit. Maaf. Nama IUPAC-nya agak rumit. Jadi sebut saja muskon. Dan kemudian ada testosteron, dia punya gugus keton. Nah, meskipun gugus lain juga punya ya, seperti gugus alkohol juga punya, alkena juga punya. Nah, jadi testosteron ini itu berbau ya. Terus ada juga kampor. Kampor ini untuk pewangi lemari pakaian. Nah, itu dia punya gugus keton. Nah, itu beberapa contoh senyawa aldehid dan keton yang dipakai di kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kita lanjut ke sintesis. Untuk sintesis senyawa aldehid dan keton saya sudah disinggung di video lalu ya. Aldehid dan keton bisa dibuat dari alkohol, dari alkohol primer dan sekunder. Dengan catatan aldehid itu dibuatnya dari alkohol primer. Jadi ini alkohol primer, sedangkan keton itu dari alkohol sekunder. Nah, untuk jenis-jenis aldehid dan ketonnya tinggal sesuaikan panjang rantai karbonnya saja ya. Jadi sangat mudah ini. Kalau mau panjang rantainya 1, ya alkoholnya juga 1 gitu. Kalau 2 ya 2. Lalu tinggal dioksidasi, jadi deh ya. Nah, itu tentang proses pembuatan aldehid dan keton. Kalau secara reaksi kimia, secara teoritis itu sangat mudah.
Kehidupan sehari-hari juga mudah sih sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas reaksi aldehid hanya satu saja, satu macam reaksi yang dibahas yaitu reaksi oksidasi. Jadi aldehid itu bisa dioksidasi lebih lanjut ya. Kalau misalnya dari awalnya, kalau misalnya di awal bikinnya itu alkohol dioksidasi jadi aldehid. Nah, aldehid yang dihasilkan itu bisa dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksil. Nah, jadi yang ini gus ini bisa kemasukan oksigen. Kan ini ada O2 ya. Nah, oksigennya tuh bisa masuk ke C. Nah, atom karbon dari aldehid dia masuk ke sini sering dan membuat elektronegativitas di sekitar atom C itu jadi bertambah. Dan itu memang seperti itu untuk mekanismenya nggak usah kalian hiraukan. Oke, itu untuk reaksi yang terjadi di aldehid dan keton. Cukup sampai di sini ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.